Dure mi pak. Halo CSCSku, bertemu lagi dengan manusia Madesu di Easy Film. Playboy Carti adalah seorang rapper, penyanyi, produser musik, dan penulis lagu asal Amerika yang dikenal dengan gayanya yang unik dan dianggap memiliki pengaruh besar di skena hip hop modern. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa, sayang kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya engkau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Jordan Terror Carter atau yang lebih dikenal sebagai Playboy Carti. Ia lahir pada 13 September 1995 di negara bagian Georgia, Amerika dan dibesarkan oleh keluarga sederhana. Ia tumbuh di pinggiran kota Atlanta yang dikenal sebagai sarang kelompok mafia dan gangster. Meski identitas kedua orang tuanya tidak diketahui publik, namun lingkungannya dan tempat tinggalnya telah merubah karakternya menjadi sosok yang brutal. Ia menempuh pendidikan di sekolah kelas menengah yang tidak jauh dari rumahnya. Namun karena sering bolos dan berkelahi, ia akhirnya dikeluarkan dari sekolah yang membuatnya semakin terlibat dengan kelompok gangster. Selain menjadi anggota Crips, ia juga mulai melakukan berbagai aksi kriminal seperti penyerangan, pencurian, pemukulan, dan perampokan. Hal itu ia lakukan karena di periode tersebut ia mulai tertarik dengan mode dan sering tampil dengan pakaian glamor. Ia selalu menghabiskan uang hasil kejahatannya untuk membeli barang mewah seperti perhiasan, sepatu, dan pakaian bermerek. Bahkan ia sampai mengunjungi toko barang bekas untuk mencari barang antik demi menambahkan koleksinya. Di sisi lain, setelah Playboy Carti dikeluarkan dari sekolah, ia memulai karirnya menjadi pemain basket dan masuk ke tim NBA. Saat itu ia menghabiskan banyak waktu untuk berlatih agar bisa menggapai mimpinya. Namun tak lama setelah itu ia malah memutuskan berhenti bermain basket setelah terlibat perselisihan dengan pelatihnya. Ia kemudian mengubah mimpinya menjadi seorang musisi dengan menggunakan nama Sir Carter sebagai nama panggungnya. Di periode tersebut, ia mulai menciptakan lagu sendiri dan mengupload di situs internet yang saat itu sedang populer. Lalu pada tahun 2013 setelah ia ditemui oleh Obi Rudolph, seorang produser sekaligus pemilik label, ia akhirnya mengubah nama panggungnya menjadi Playboy Carti atas saran dari sang produser. Pada tahun 2014 ia memutuskan pindah ke New York dan tinggal di rumah kenalannya yang berprofesi sebagai perampok sekaligus pengedar narkoboy. Ketertarikannya terhadap dunia gangster membuatnya bisa berkenalan dengan personil Asap Mob, grup hip hop yang berpengaruh di Amerika. Ia akhirnya berteman baik dengan Asap Rocky yang dianggap memiliki peran penting untuk karir bermusiknya. Damn son, where'd you find that? Banging on my diamonds, let you niggas know. Ever since you got some money, you been frontin'. Namanya mulai menarik perhatian skena hip hop di Amerika setelah merilis 2 lagu pada tahun 2015. Ia kemudian berkolaborasi dengan beberapa musisi hip hop seperti Young Benz dan Lil Yachty yang membuatnya mulai memiliki basis penggemar di skena hip hop bawah tanah. Berkat pengaruhnya yang semakin membesar, ia menggelar tur nasional bersama Lil Uzi Vert untuk pertama kalinya. Lalu pada tahun 2016, ia akhirnya bergabung dengan label independen yang dikenal sebagai salah satu label paling berpengaruh di skena hip hop Amerika. Di periode tersebut, Playboy Carti mulai mengembangkan citranya dengan menggunakan barang bermerek seperti Gucci dan Louis Vuitton. Gaya busananya digambarkan oleh pengamat fashion sebagai pemimpin untuk gaya anak muda. Citra publiknya menjadi semakin membesar setelah ia menjalin hubungan dengan Ruby Rose, seorang model sekaligus rapper wanita. Di sisi lain, di tengah huru-hara yang terjadi di skena hip hop Amerika, ia merilis EP pertama yang berhasil mendobrak industri musik Amerika pada tahun 2017. EP tersebut menjadi nomor 1 di 2 negara yang membuat namanya disejajarkan dengan beberapa rapper seperti XXXTentacion.
Namun keberhasilan tersebut membuat sikapnya berubah menjadi arogan yang membuatnya selalu terlibat masalah hukum. Selain pernah memukul penggemar dan petugas keamanan, ia juga dilaporkan oleh pacarnya atas tuduhan penganiayaan. Meski sempat ditahan, namun ia akhirnya dibebaskan setelah Ruby Rose pacarnya mencabut laporan. Pada tahun 2018, ia merilis full album pertamanya yang membuat namanya mulai dikenal secara internasional. Selain mendapatkan banyak pujian kritis dari para kritikus musik, album tersebut juga menampilkan suara khas yang terinspirasi oleh Lil Wayne dengan menekan atmosfer di setiap liriknya. Suara vokalnya yang unik sampai digambarkan sebagai teknik suara bayi dengan ucapan yang tinggi dan tidak jelas. Lalu untuk mempromosikan album pertamanya, ia menggelar tur Eropa selama 2 bulan. Namun ketika ia akan menggelar pertunjukan di Skotlandia, ia membuat masalah dengan memaki panitia dalam keadaan mabuk dan memukul supir taksi karena masalah sepele. Akibat dari kejadian tersebut, ia dilarang masuk ke Skotlandia selama 5 tahun hingga membayar denda sebesar $10.000. Beberapa hari setelah itu, ia bertengkar dengan Ruby Rose pacarnya karena ia ketahuan selingkuh dengan seorang model terkenal. Ruby Rose pacarnya yang saat itu menekannya membuat Carti akhirnya hilang kendali hingga menembakkan pistol ke udara setelah Rose menyembunyikan telepon genggamnya. Carti juga sampai mengancam akan membunuh pacarnya jika tidak segera pergi darinya. Lalu setelah dimediasi oleh pengacaranya masing-masing, mereka berdua akhirnya resmi berdamai dan memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Beberapa bulan kemudian, ia menjalin hubungan dengan seorang rapper asal Australia dan memutuskan untuk tinggal bersama. Pasangan tersebut kemudian memiliki anak laki-laki meski mereka berdua tidak pernah menikah secara resmi. Di periode tersebut, ia kembali menjadi sorotan media karena setiap pertunjukannya selalu berakhir ricuh hingga menimbulkan perkelahian. Ia juga selalu terlambat dan membatalkan pertunjukan secara mendadak yang membuatnya diboikot oleh para promotor karena dianggap tidak profesional. Meski ia selalu dikelilingi masalah dan kontroversi, namun sosoknya telah menjadi figur berpengaruh dalam dunia hip-hop dengan basis penggemar yang sangat loyal. Pada tahun 2019, ia mendirikan label sendiri bernama Opium Records untuk merangkul musisi muda yang menurutnya memiliki bakat yang luar biasa. Ia kemudian mulai menciptakan instrumen eksperimental yang jauh lebih gelap karena terinspirasi dari estetika punk rock di era 70-an. Pada tahun 2020, ia merilis album keduanya yang menerima kritikan dari berbagai pihak termasuk para penggemarnya. Ia dianggap sebagai penganut satanisme yang telah menjual jiwanya kepada iblis untuk meningkatkan ketenarannya. Hal itu bukan tanpa alasan karena di album tersebut menampilkan visual satanik seperti warna merah, simbol salib terbalik, dan estetika vampir. Selain menyebut dirinya sebagai King Vamp dan berdandan seperti vampir, ia juga mulai menggunakan kalung salib terbalik hingga melakukan hal aneh seperti ritual pemujaan di setiap pertunjukannya. Citranya kemudian dikaitkan dengan satanik karena ia selalu menunjukkan simbol tertentu yang menurutnya hanya ekspresi artistik. Bahkan ia dengan sengaja merilis kaos dan poster untuk mempromosikan album terbarunya dengan menampilkan tanduk iblis dan okultisme. Terlepas dari rumor yang menuduhnya sebagai penganut satanisme, namun ia sendiri tidak pernah mengatakan apapun terkait masalah tersebut. Beberapa bulan kemudian ketika ia akan menghadiri pesta dengan mobil Lamborghini-nya, ia dihentikan polisi karena menggunakan plat nomor yang sudah kadaluarsa. Selain itu, polisi juga menemukan 3 senjata api dan 12 kantong mancai dan obat-obatan terlarang yang diselipkan di jok mobilnya. Akibat dari kejadian tersebut, ia ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas berbagai tuduhan kriminal seperti kepemilikan senjata api ilegal, kepemilikan narkoboy, dan obat-obatan terlarang. Namun setelah mendatangkan pengacara pribadinya, ia akhirnya dibebaskan kembali dengan membayar uang jaminan. Pada tahun 2021, ia ditemui oleh Kanye West yang dikenal sebagai rapper kontroversial. Dalam pertemuan tersebut, Kanye memintanya untuk berkontribusi dalam album terbarunya. Saat itu ia menyetujui permintaan tersebut dan selain menciptakan beberapa instrumen yang mengesankan, ia juga merilis 4 lagu. Kemudian ia menjadi produser musik untuk beberapa musisi hip hop seperti Ken Carson dan Destroy Lonely. Namun profesi barunya dikritik oleh Sah Baby, seorang rapper dengan statement yang membuatnya tersinggung.
Beberapa bulan kemudian ketika mereka berdua bertemu di acara komunitas, ia bersama rombongannya langsung menemui Sah Baby. Situasi tersebut menjadi semakin mencekam setelah 3 temannya menodongkan senjata api. Mereka akhirnya berdamai setelah Sah Baby meminta maaf dan sepakat untuk melupakan kejadian tersebut karena menurut mereka hanya akan menimbulkan dendam dan merugikan karir masing-masing. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2023, ia tampil di festival musik besar dengan membawakan lagu terbarunya. Ia juga menggelar pertunjukan di Inggris hingga muncul di lagu kolaborasi milik Travis Scott. Namun pada bulan Mei masih di tahun yang sama, ia kembali ditangkap di rumahnya setelah mencekik dan mengancam pacarnya sendiri yang saat itu hamil 14 minggu. Masalah tersebut akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan yang membuatnya kembali dibebaskan dengan uang jaminan. Pada tahun 2024, ia kembali menjadi headline di festival musik tahunan hingga tampil di acara Grammy bersama Travis Scott. Ia kemudian muncul di lagu milik Kanye West di mana lagu tersebut menjadi nomor 1 di 5 negara. Meski sikapnya dikenal arogan dan selalu membuat masalah, namun ia memiliki basis penggemar yang loyal dan selalu mendukungnya dalam hal apapun. Lalu setelah menggelar tour dan melakukan sesi rekaman, ia akhirnya resmi merilis album ketiganya pada tahun 2025. Album tersebut menjadi album terlaris yang pernah ia rilis dengan penjualan 100.000 kopi hanya dalam waktu 3 minggu. Terlepas dari sikap dan perilakunya yang selalu menimbulkan kontroversi, tetapi ia dianggap sebagai salah satu rapper yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan musik hip hop modern. Selain berhasil mendobrak industri musik mainstream dengan lagu-lagunya, penampilannya telah menjadi tren untuk kalangan anak muda yang kemudian menjalin kerjasama dengan berbagai merek pakaian terkenal di dunia. Lalu film pun selesai. Damn, I just fucking nigga with ghost, y'all. Ghost. Oh, blow the pack. Made a nigga ghost. I ain't tryna. Jadilah diri sendiri dan berhentilah mencoba jadi orang lain. Playboy Kartio. Oke CSSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye hampura belo CSku. Sahur.